Sayu Adventure. Dilema. Diceritakan sebelumnya, Sayu bertarung di dalam goa dengan iblis kelelawar setelah mencuri sari untuk dijadikan persembahan dan mengalahkannya. Iblis kelelawar itu kemudian datang ke Nala, sang penyihir, dan membuat dia murka. Dia pun memanggil orang yang memiliki ilmu silat dan sihir berilmu tinggi bernama Vancaka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjut lagi. Hujan turun perlahan di tepi hutan. Kabut menyelimuti jalan setapak ketika Fir berdiri di bawah pohon tua. Busur panah tersampir di punggungnya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap tajam. Sejak berpisah dari perguruan, ia telah menempuh jalan yang berbeda jalan yang dipilihnya sendiri. Dari balik bayangan, langkah kaki berat terdengar mendekat. Fir menoleh. Jantungnya berdegup keras. Di hadapannya berdiri Vancaka ayahnya. Kau seharusnya tidak di sini. Aku tak bisa membiarkan ayah membunuh anak itu. Dunia ini bukan tempat untuk pilihan ceroboh. Aku belajar dari ayah tentang berdiri untuk yang benar. Anak itu Sayu. Dia membawa bencana. Tidak, dia membawa harapan. Jika ayah datang untuk menangkap atau melukainya, ayah harus melewatiku dulu. Sebuah keputusan berat mulai terbentuk di hatinya. Ia menyadari, melindungi Fir bukan berarti mengikatnya melainkan berjalan di bayangan, memastikan ia tidak jatuh sendirian. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku juga tidak ingin kehilangan ayah. Tapi aku tidak bisa meninggalkan jalan ini. Pergilah, tapi ingat, jika kegelapan mendekat, ayah akan berdiri di depanmu. Aku akan menguji anak itu seberapa hebat dia. Senja bergantung rendah di kaki gunung. Tiba-tiba, angin berubah arah. Daun-daun berputar. Air sungai beriak tidak wajar. Sayu menegakkan tubuh. Siapa di sana? Rupanya engkau anak itu. Engkau siapa? Namaku Vancaka. Jadi benar, kekuatan itu nyata. Keberanianmu besar, tapi kau belum tahu siapa musuhmu. Aku yang tahu. Kau bertarung melawan iblis kelelawar, dan kau hidup. Dia menculik orang-orang tak bersalah. Aku tidak punya pilihan. Tapi pilihanmu sendirilah yang menentukan apa kau menjadi pelindung atau senjata. Aku tidak ingin menjadi senjata. Aku hanya ingin melindungi. Kalau begitu, belajarlah menguasai kekuatanmu. Karena mulai hari ini, banyak yang akan memburumu. Malam turun pekat di sebuah ruang ritual mistis. Kabut ungu berputar perlahan. Lilin-lilin hitam menyala redup. Dengan sangat marah Naila menanyakan Sayu dan batu mustika tersebut. Vancaka, di mana batu mustika itu? Anak itu bukan sekadar pembawa mustika, kekuatan di dalam dirinya. Ku tidak memintamu berpikir. Aku memerintahkanmu membawa anak itu hidup atau mati. Jika kau gagal lagi, perguruanmu akan kuhancurkan. Dan anakmu Fira akan lebih dulu mati.
Aku akan melaksanakannya. Setelah kembali dari penyihir itu, Vancaka bertekad untuk membawa Sayu ke Naila. Kita berangkat. Target kita satu, Sayu. Ayah, kau tidak serius kan? Sayu bukan musuh. Ayah, ini perintah Naila ya. Kau akan menyerahkan Sayu padanya. Kalau kalian mau membawa Sayu, kalian harus melewati aku dulu. Dengan berat, Vancaka menyuruh muridnya untuk menangkap Fir. Mengapa ayah melakukan ini? Maafkan aku, Fira. Ayah tidak punya pilihan. Mereka segera menuju desa di mana Sayu berada. Dengan berkuda tanpa henti, mereka pun tiba ke desa tersebut. Berhenti di sini. Serahkan anak bernama Sayu. Aku tidak ingin desa ini hancur. Anak itu bukan buruan. Dia adalah pelindung. Ada apa, Kek? Fira, lepaskan dia. Dia tidak bersalah. Maafkan ayah. Kenapa ini harus terjadi? Habisi mereka. Para murid tapak naga menyerang kakek Mahesa. Dan Sayu, kakek Mahesa bergerak cepat. Tongkatnya berputar, tenaga dalam tua dan padat menghantam satu persatu pesilat. Tubuh-tubuh terpental, debu beterbangan, suara benturan menggema. Di sisi lain, Sayu mengatur napas. Elemen angin mengalir di kakinya, api menyala di tangannya. Ia melompat, berputar, menangkis serangan bertubi-tubi. Pukulan berlapis angin menghantam lawan. Semburan api memaksa mereka mundur. Satu demi satu pesilat tapak naga tumbang. Dari jauh Vancaka mengamati pertarungan muridnya. Beberapa saat kemudian, seluruh murid Vancaka terkapar di tanah desa. Sunyi menyelimuti, hanya napas berat yang terdengar. Vancaka melangkah maju. Cukup, sekarang giliran aku. Engkau akan menghadapi lawan sesungguhnya. Bersiaplah. Nah, sekian dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tekan lonceng, like, dan subscribe. Hujan turun membawa ingatan tentang tawa kita di hari yang tak kembali.